nafsi ikilah hadis Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah. Bunya dan jenengake didirikan kepala Islam ala khamsin mengatasi perkara. Islam itu didirikan untuk 5 hal. 1. Syahadati an la ilaha, ya, syahadati an la ilaha nyatane nyepeni nyekseni sak temene kelakuan iku la ilaha ora pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu nanging Allah taala. Wa anna Muhammadan lan nyekseni sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Islam itu didirikan untuk 5 hal. Tujuan didirikannya Islam itu adalah 5 hal. 1. Syahadat, menyaksikan tiada Tuhan kecuali Allah dan Rasulullah Muhammad adalah utusan. Itu 1. Yang kedua, wa iqamis sholat, menegakkan sholat, melakoni sholat. Yang kedua, Islam didirikan untuk apa? Mendirikan sholat, melakukan sholat. Jangan ngaku Islam kalau tidak sholat. Untuk apa kita beragama Islam kalau toh kewajiban sholat tidak kita jalankan? Yang ketiga, wa ita'iz zakat, memberikan zakat, yakni memberikan sesuatu dari harta kita yang bisa membersihkan harta kita dari hal-hal yang menghalang-halangi keberkahan. Yang keempat adalah wasaumi Ramadan, melakukan puasa Ramadan. Yang kelima, wa hajjil baiti, lan ibadah haji marang Baitullah. Tapi iman khusus bagi orang istata'a kuwasa sapa man ilaihi mari Baitullah apa disabilan kalane. Ketika kalian ditanya apa pendapatmu tentang rukun Islam? Rukun Islam itu adalah Islam didirikan ya untuk 5 itu. Apa pendapat kamu tentang rukun Islam? Apakah hanya sekedar rukun Islam itu kita hafal? Rukun Islam ada berapa? 5, semuanya hafal. Tapi apakah kita yang beragama Islam atau yang mungkin selalu mengedepankan pengakuan Muslim sudah menjalankan 5? Atau bisa kita katakan Islam itu anggota tubuhnya ada 5. Kepalanya itu adalah syahadat. Kepalanya itu syahadat. Orang tanpa syahadat tak akan bisa hidup, tak akan bisa dikatakan Islam, Muslim. Sama dengan manusia. Manusia tanpa kepala sudah dipastikan akal kita berbicara tidak mungkin itu. Maka kuncinya Muslim adalah apa? Syahadat. Syahadat itu apakah hanya sekedar diucapkan di lisan? Tidak. Saya bersaksi. Buat apa kalau kamu mengatakan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Tapi kenyataannya kamu sendiri masih sering kali menuhankan selain Allah. Ketika kita berbicara saksi, menyaksikan, meyakini Tuhan hanya Allah Ta'ala, berani tidak kita ketika dalam keadaan kesulitan hanya pasrah minta pertolongan Allah Ta'ala? Tidak. Yang ada apa? Mengeluh diulang-ulang, mengeluh terus tanpa didasari sabar dan minta pertolongan pada Allah. Padahal kita seringkali mengucapkan syahadat, tapi pernahkah kita melakukan, mengamalkan arti dari syahadat itu sendiri? Menyaksikan Rasulullah utusan Allah Ta'ala, apakah kita yakin? Kita bersaksi Rasulullah itu adalah Muhammad, itu adalah utusannya Allah. Tapi kok masih sering kali kita kurang yakin dan kurang percaya dengan apa yang disampaikan
Rasulullah. Contoh kecil saja. Rasulullah mengatakan al-istighfar yajlibu rizqa atau al-istighfar yajlibu rizki. Dengan adanya istighfar itu akan bisa menarik rezeki. Kadang-kadang kita sendiri kurang yakin. Kondisi ekonomi terpuruk, disuruh baca istighfar, masa cuma baca istighfar, tidak ada amalan lain. Padahal itu yang bilang Rasulullah, tapi kita kurang yakin. Maka yang perlu dipertanyakan adalah syahadat itu sudah kita amalkan atau hanya sekedar kita ucapkan? Itu baru rukun Islam pertama, syahadat, yang merupakan kepala. Yang kedua, mendirikan dan melakukan sholat. Sholat itu merupakan badan kita, yang di dalamnya itu ada jantung, hati, lambung. Orang tanpa badan kita tak mungkin hidup. Makanya sholat itu tidak bisa dinegosiasi. Selama nyawa kita masih nempel, apapun kondisinya, sholat jangan ditinggalkan. Allah Ta'ala tidak main-main dalam faedahnya sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa minimal mengurangi. Kalau menghilangkan mungkin, tapi kalau dilakukan cara tekstual ayat, sholat itu bisa menghalangi kita untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Itu sholat. Tapi pertanyaannya, kenapa semakin banyak dan semakin giat orang bersolat, tapi maksiatnya juga masih sering dan masih banyak? Jawabannya hanya satu. Kalau sholat itu sebagai penghalang orang untuk tidak melakukan kemaksiatan, maka sholat itu ada aturan. Ketika aturannya sholat dipakai, maka fungsinya sholat akan berfungsi. Tapi kalau sholat itu tidak diterapkan aturannya, maka jangan harap sholat itu bisa berfungsi. Maka ketika ada orang rajin sholat, siap juga rajin, pertanyaannya adalah, sudah benarkah sholat yang kamu lakukan? Kok sampai kamu sholat tapi maksiat tetap lanjut? Yang sering kita singkat STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya. Kalau ada orang STMJ sholatnya terus maksiatnya jalan, yang ditanyakan adalah, benar tidak sholat yang kamu lakukan, atau hanya sekedar asal-asalan? Pokok pantes, muslim, agama Islam, tetap sholat. Maka prinsip kita itu sholat itu penting atau yang penting sholat? Kalau sudah kita merubah prinsip, halah yang penting sholat, ya sudah. Hanya sekedar Allahu Akbar, sampai Allahu liman hamidah, jungkir balik, kita seorang muslim wajibannya sholat, ya sudah sholat. Itu prinsip orang yang penting. Walaupun sholatnya nanti di awal, di akhir, yang penting sholat. Dalam sehari sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Alah, zuhur sama asar jadikan satu. Yang penting sholat. Ini kalau prinsip kita pakai yang penting sholat. Masih ada jam pelajaran, sholat sudah mepet, alah belakangan saja, yang penting sholat. Pekerjaan belum selesai, waktu sholat sudah masuk, waktu sholat sudah hampir habis, tapi pekerjaan belum selesai, alah yang penting sholat nanti saja setelah selesai pekerjaan. Jadi kalau prinsip kita yang penting sholat. Tapi beda kalau prinsip kita adalah sholat itu penting. Kalau sudah prinsip kita tanamkan sholat itu penting, maka apapun, sesibuk apapun, sesulit apapun kondisi, masuk waktu sholat nomor 1. Itu kalau prinsipnya sudah sholat itu penting. Ya sama dengan kita sehari-hari itu butuh yang namanya makan. Ketika kita ditanya makan itu penting atau yang penting,
Kalau badan kita itu yang penting makan, remuk. Standar jam 7, jam 8 untuk sarapan, kamu makan jam 12. Setelah yang penting sehari itu makan, lambung pasti kena. Enggak ya? Tubuh kita yang butuh konsumsi makanan. Tubuh kita itu penting untuk makan atau yang penting makan? Kalau yang penting makan, cobalah sehari makan sekali saja. Atau makannya telat, asal-asalan. Organ tubuh kira-kira lama-lama ada yang enggak normal. Lambung kena infeksi. Apa? Telat makan. Bisa jadi usus pun jadi betul. Sering telat makan karena apa? Kebutuhannya itu tidak teratur, yang penting makan. Tapi coba makan itu penting, teratur. Jam 7 makan, jam 1 makan siang, jam 7 malam makan malam. Insya Allah sehat. Dan yang dikonsumsi juga teratur, tidak salah-salah. Semua makanan masuk sehat. Bersama dengan kehidupan kita diwajibkan sholat. Kalau sudah prinsipnya yang penting sholat, amburadul. Tapi kalau prinsip itu sholat itu penting, apapun kondisi kita, sesibuk apa kondisi sakit pun, begitu waktu sholat masuk, sholat sesuai kemampuan. Mampunya duduk ya duduk, mampunya tidur ya tidur. Pokok sholat. Sesibuk apapun, pelajaran belum selesai, waktu sholat masuk, sholat dulu. Pekerjaan belum selesai, tinggal dulu sholat, baru setelah sholat lanjutnya. Itu kalau prinsip kita, sholat itu penting. Itu di prinsip saja. Kita kadang-kadang sudah salah. Sama dengan orang Islam. Orang Islam belajar agama itu penting, atau yang penting belajar? Belajar agama itu penting. Kalau sudah belajar agama itu penting, mestinya didahulukan dari pendidikan apapun. Tapi kenyataannya tanya orang tua, pilih mana anaknya, ke pondok atau ke universitas? Ke universitas saja. Kenapa? Kalau nanti mondok atau keluar dari pondok dan dapat pekerjaan. Apa kalau lulus universitas jaminan pekerjaan? Tidak. Kalau ijazah iya. Tapi kalau pekerjaan kita menjamin. Tidak jaminan. Rezeki sudah ada takaran masing-masing. Di dalam pelajaran madrasah ilmu nahu itu ada contoh la sohibatul mimman kutub. Tidak ada orang yang memiliki ilmu itu akan sia-sia. Ilmu agama. Maka para orang tua itu harus mengubah mindset bahwasanya belajar agama mulai sejak dini itu penting. Bukan yang penting belajar agama. Coba jangan lihat pagi SD pulang jam 1 TPQ adalah asal-asalan lah pokoknya ngaji. Sehingga apa? Sisa-sisa waktu anak itu diperuntukkan untuk belajar agama, sehingga agama sulit untuk masuk. Coba dibalik, belajar agama mulai pagi sampai siang, belajar pendidikan formalnya sisa waktu. Pinter kabeh, ahli ngomong kabeh, generasi seterusnya. Maka orang yang ingin merusak bangsa ini adalah generasinya dijauhkan dari yang namanya pendidikan agama. Itu. Yang ketiga, zakat. Yang penting zakat atau zakat itu penting sama. Puasa juga sama. Ramadan 30 hari. Alas pokok yang penting poso. 3 dina awal, 3 dina tengah, 3 dina akhir, itu melok yo-yo. Kalau sudah anggota tubuh 5, mungkin orang itu kalau ada kepala, ada badannya masih dianggap hidup. Tidak ada kaki, tidak ada tangan. Tapi kalau sudah syahadat, dia rusak, kepala kotor, badannya
khusyuk-khusyuk sholatnya lomba-lomba mati. Jadi kuncinya apa? Satu, jangan tinggal sholat. Kalau zakat ya wajib, tapi tidak sebegitu pengaruh kayak sholat. Puasa ya wajib, tidak sebegitu pengaruh kayak sholat. Kalau sholat mampu tidak mampu harus dilakukan selama nyawa masih nempel. Tapi kalau zakat bagian mampu, puasa bagian mampu, yang tidak mampu tidak wajib. Haji juga bagian mampu, cuma sholat dan syahadat tidak ada kata-kata bagian mampu. Karena apa? Itu kunci syahadat itu kepala, sholat itu badan. Kalau badan kita lomba-lomba, sholat kita lomba-lomba, berarti muslim kita cacat. Wal iman utawi iman iku qaulun ucapan bilisani kelawan lisan wa tasdiqun lan benerake bil jinani kelawan hati. Kita jarang iman karena iman itu diucapkan di lisan. Amantu billah, saya iman terhadap Allah, itu lisan. Tapi wa tasdiqun bil jinan, hati kita juga membenarkan. Jangan hanya manis di lisan, tapi hati pahit. Percaya nang pangeran, percaya nang pitulunge pangeran, tapi begitu kena masalah melayani dengan pangeran, kan siapa? Kan syukur. Maka generasi selanjutnya para mahasiswa-mahasiswi dirubah, cinta ditolak, hukum bertindak dirubah, cinta ditolak, doa ditolak. Jangan hukumnya bertindak. Wajul sampai minta pertolongan Allah Ta'ala. Ya Allah, panjenengan yang menggerakkan semua manusia, cinta saya ditolak Gusti. Tolong hati perempuan yang saya cintai supaya bisa menerima cinta saya. Ubah itu baru. Jangan cinta ditolak cukup bertindak. Luwe parah cinta ditolak tanpa bertindak kendak bunuh diri. Itu laki-laki cemen. Jangan gantungan itu hanya karena urusan sepele. Cintai nyawa. Masa depan masih panjang. Wa amalan dan lakoni berarkan lawan piro-piro rukun. Yang namanya iman itu di samping meyakini dalam hati juga ada tindakan. Ada tindakan. Kita iman percaya kepada Allah tapi tidak sholat. Apa buktinya percaya? Kewajibannya tidak dilakukan. Tujuannya apa? Allah menciptakan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita hidup itu untuk ibadah. Untuk ibadah. Ibadahnya apa? Ibadah ada sholat, ada zakat, ada puasa. Itu ibadah. Anak berpendidikan itu proses menuju melakukan ibadah. Anak mencari rezeki itu sebagai modus yang menunjang ibadah yang kita lakukan. Tapi intinya tadi ibadah. Jadi yang namanya iman jangan hanya diucapkan di lisan, dibenarkan di hati, tapi tidak ada tindakan. Wa dalilul amali utawi piro amal lakoni paksa luwih akeh min ayu sofi man saking yen itu apa dalil. Wa ingkana lan lamun kono sapa alam kawula iku yang mendukung bisa tumeka sapa kawula jannata ing swarga bifadlillah ta'ala kelawan keutamaan Allah Ta'ala wa karomi lan
kelemahan Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Ta'ala lagi baga yasna'ida, tetapi ini sakuse yentonya wisaki sapa abet ditaati kelawan taati Allah wa ibadatihi lan amale. Walaupun seorang hamba itu bisa masuk surga dengan fadl anugerah dari Allah, dengan rahmatnya Allah, namun itu semuanya bisa dia capai setelah dia mempersiapkan diri dengan melakukan taat, dengan melakukan ibadah. Memang semua hamba kelak masuk surga itu dengan anugerah dan rahmatnya Allah. Tapi anugerah dan rahmat itu bisa kita dapatkan kalau kita sudah mempersiapkan diri dengan ibadah dan taat. Tidak ada ceritanya orang itu tiba-tiba dapat anugerah dan dapat rahmat kalau tidak taat. Ibarat kata seorang pegawai ketika tidak taat, bisakah dia mendapatkan belas kasihan dari atasan? Sang pegawai selalu berani menentang atasannya. Apakah atasannya akan berbelas kasihan pada bawahnya? Ya mungkin. Semua masuk surga karena anugerah dan rahmatnya Allah. Tapi anugerah dan rahmatnya Allah itu akan turun setelah kita melakukan taat dan ibadah. Di anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Karena satu menit rahmati Allah Ta'ala itu qaribun kang arep cedhek minal muhsinina maring pira-pira kang paling bagus. Anugerah rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang berbuat baik, beramal baik. Tidak mungkin rahmat itu akan mendekat kepada orang-orang yang berbuat buruk. Maka apa? Untuk mendapatkan kunci surga berupa rahmat dan anugerah, kita harus taat supaya anugerah dan rahmat itu turun. Yang saya sampai mendapatkan oleh utangan golek utangan nang koncone dilem sik apa dipisui sik? Dilem. Dorong-dorong cuk jaluk duit. Kira-kira dikai mboten? Dipisui mana? Dibalas pisuan. Nang butuh utangan tapi sing diutahi dipisui. Sing kate dijaluk kan lebih dipisui. Oleh enggak sederhana itu. Maka jangan kita terlalu berharap banyak kalau kita sendiri belum bisa maksimal ibadah dan taatnya kepada Allah. Berharap boleh, maksa jangan. Tapi harapan harus diimbangi dengan apa yang kita lakukan, yang kita persembahkan. Ibarat sampean hasil ujian kita nilai yang terbaik, tapi sama sekali ujian tidak dipersiapkan. Sangat. Betul. Apa itu ijazah, untuk nilai? Belajar kita, tapi minta nilai yang baik. Ketika tidak lulus minta belas kasihannya, dosen nggak bisa. Walau kira dalam dakwah kita itu yang dulu bisa sopo agar yang surga bicara beriman kelawan murni iman guna mengucap sopo kita. Naam dia lagi mata yang dulu tetapi nekapan yang dulu sopo agar. Kalau dikatakan kita bisa masuk surga hanya dengan iman, iya betul. Apakah dengan iman saja kepada Allah kita tidak masuk surga? Bisa masuk surga, tapi masuknya kapan? Kalau kita hanya sekedar iman Allah Ta'ala
Allah itu ada, tapi sholat tidak dilakukan, ibadah tidak dilakukan, taat tidak dilakukan, apakah bisa masuk surga? Bisa, tapi masuknya kapan? Belakangan sendiri. Surga itu tempatnya orang yang bersih. Ketika kita itu kotor dengan berbagai macam kemaksiatan, maka kotoran kita harus dibersihkan dulu di neraka. Semakin kotoran kita banyak, semakin lama kita tempat di neraka. Sama dengan kita mau mencuci baju putih yang terkena noda. Kalau nodanya itu bandel, cukup dihujat apa tikung? Direndam dulu. Direndam dulu kan? Sebenarnya 30 menit, bahkan 1 jam. Setelah itu baru setelah bersih barulah dijemur. Sama. Ketika kita itu iman tapi banyak dosa, mau masuk surga. Kalau dosanya bandel, ya tikung dulu di neraka. Setelah itu akan dicek. Cukup bersih di sana. Masuk surga. Memang Rasulullah bilang seorang mukmin pasti masuk surga, dan mungkin tidak. Iya, betul. Tapi kalau hanya mengandalkan iman, amalnya tidak ada, ya maka jangan harap kita masuk surga duluan. Dicuci dulu di neraka. Sampai kapan? Ya sampai bersihlah dosa-dosa kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Semakin banyak yang kita lakukan, maka akan semakin memperpanjang masa kita dicuci di neraka. Ujung-ujungnya surga, iya pasti kalau punya iman. Maka iman saja kan cukup, butuh amal. Perbanyaklah amal baik, perbanyaklah ibadah, supaya apa? Kita tidak terlalu lama-lama di neraka. Bisa-bisa apa? Ya turun jannah dan bisa. Kita tergolong orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa dicuci, tanpa diuji, langsung. Itu. Bahkan lampiran-lampiran akobatin saking rintangan. Bahkan lampiran-lampiran akobatin saking rintangan. Bahkan lampiran-lampiran itu pirang-pirang akobatin tapi rintangan. Tapi dengan aneh yang kau bahkan tempuh atau kan tempuh ing akobah sapa aget ila yasyal muqammadin dunya tot muka sapa aget ing jannah. Ingat, tidak sedikit rintangan-rintangan yang sulit-sulitnya harus ditempuh untuk supaya bisa sampai ke surga. Tidak semudah yang dibayangkan. Rintangannya banyak. Nah, supaya rintangan-rintangan itu tidak menjadi sulit, maka lakukanlah kesulitan-kesulitan itu di dunia dengan istiqomah, disiplin melaksanakan ibadah. Ketika kita sudah disiplin istiqomah, maka insya Allah di akhirat kita mudah tanpa kesulitan untuk mendapatkan imbalan surga Allah Ta'ala. Semakin banyak senang kita di dunia, semakin sulit nasib kita nanti di akhirat. Jangankan perbuatan yang maksiat yang kecil ditanya, hal baik pun dimintai pertanggungjawaban. Jangankan yang susah, senang pun kita dimintai pertanyaan, dimintai pertanggungjawaban. Akan ditanya, kamu dulu saya kasih nikmat untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban. Maka kondisi sulit itu ujian, kondisi ekonomi lancar itu juga ujian sama-sama. Semakin banyak harta seseorang akan semakin memperpanjang masalah nanti di hisab. Maka kalau para ibu selalu
digawe apa. Kalau salah satu doanya Rasulullah yang mungkin kita tidak berani mengamalkan itu adalah Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Ya Allah, kasih kami kehidupan dalam keadaan miskin dan meninggal pun dalam keadaan berani. Yang dicari kan malah justru amalan yang memperbanyak memperlancar rezeki. Itu bedanya. Kalau dulu enggak. Kalau kita enggak, sudah tahu usianya sudah mepet, masih saja mengumpulkan harta, numpuk dulu. Kalau betul-betul yang biasa aku paling cinta pada Rasulullah, coba nanti doa kayak Rasulullah, Allahumma ahyina miskinan wa amitna. Medsos itu yang banyak amalan lunasi utang, amalan memperlancar rezeki, amalan memperlancar usaha. Ada enggak amalan Rasulullah supaya apa? Memperingan hisab, supaya kelak nanti pada saat diinterogasi harta-harta selama kamu hidup digunakan untuk apa itu ringan. Ya doa itu tidak perlu ijazah. Yang berani doa itu betul-betul cinta Rasulullah. Hanya Rasulullah semasa hidupnya yang selalu sempat kekurangan, walaupun dalam dakwah perjalanan dakwahnya selalu dibantu para sahabat-sahabat. Tapi kondisi Rasulullah sendiri selalu dalam kondisi sulit. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Ampun. Kalian mau diwiritan, insyaallah cepat dikabul. Napa kondisi melarang? Sing angel iki mulai dalam suci, dalam melarang sama apa? Jadi lek kula sampean lunga nang Allah Taala dalam suci kapan dinanti, coba diganti jalur melarang, tak langsung ke kaki. Kalau kok sak duwe lunga wis melarang. Jadi sekali lunga wis langsung ke kaki. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Mulai urip sampai mati ya pangkat melarat. Memang takrane wis melarat. Diuber kok penggawaian kalau itu dibelang sampai lembur ya tetep lah melarat. Cuma takran. Tak suki, masih mari subuh turu sampai jam 8. Tak gede suki. Kaki jam 10 itu suki. Sholat subuh nopo di sini dilantar. Si gak sholat itu suki-suki. Itu kalau ukuran betul. Gak kepingin oleh pena, kunci mek siji. Cedek ono sing ngatur pun selesai. Cedek ono sing ngatur. Kepingin rezekine lancar, cedek ono sing ngatur rezeki. Sing ngatur rezeki. Kita seringkali tidak sadar berbicara urip apa jare sing ngatur, rezeki apa jare sing. Nah, tapi kita selalu menjauh kepada sing ngatur. Maka kalau kita itu tertarik pada seorang cewek atau cewek tertarik pada seorang cowok, maka hati-hatilah yang ngatur judul. Jangan mendakari orangnya. Model teko bondo akeh. Jangan menang mall, kafe, foto dia semua kali tempat cewek matre bisa. Cukup diminta sama Allah Ta'ala, ya Allah, kalau si dia itu adalah cucu saya, tolong katakan. Kalau bukan jodoh saya, silakan jauhkan, hilangkan dia dari pikiran saya. Itu baru jodoh. Enggak. Cinta ditolak maksudnya hukum. Ya Allah, bukan kalau jodoh saya kalau tidak dengan dia tidak bisa sukses.
nggak bisa hidup kumpul-kumpul. Koyo-koyo sing keruh masa depannya awake dhewe. Pacaran belum tentu. Kita tidak ada yang tahu dengan masa depan. Ketika kita ditolak dengan seorang cewek, yakinlah itu yang terbaik. Andai kata terus bersatu, belum tentu kita bahagia. Kan seorang ini lebih baik kita berpisah. Supaya tidak terus-terusan menyusahkan. Itu sudah jelas. Tapi takut bucin, betul. Takut bucin, kemudian rasa coklat, kemudian kantung rasa coklat, terus takut bucin. Bahwa tingkal akobat nopo utawi kawitane kumpul-kumpul rintangan, biro-biro rintangan, iku akobatul iman rintangan iman. Wa inna ulan satu menit iman, iku hal Islam, opo to selamat, opo iman, misal iman saking kededele, atau rusak iman, kerusakan iman, amal atau orang. Rintangan-rintangan untuk menuju surga Allah Ta'ala itu banyak yang sulit. Nah, salah satu dan yang pertama rintangan yang harus dilalui adalah apa? Iman. Harus punya iman untuk mendapatkan kunci surga. Sedangkan iman itu sendiri, apakah iman kita itu ada jaminan selamat? Tidak. Mungkin sekarang kita punya iman, besok tidak. Lusa punya iman, besoknya lagi tidak. Karena apa? Iman seseorang itu ya zidu yang kusuk, naik turun. Maka ketika Rasulullah itu ditanya, amalan terbaik apa yang menjamin kita selamat dunia akhirat? Satu, Allah tumas akhir. Katakan Tuhanmu adalah Allah Ta'ala. Kemudian yang istiqomah, pegang peraturan Tuhan adalah Allah Ta'ala. Dimanapun kondisi apapun, Tuhan kita Allah. Ini yang berat. Kita di masjid pengajian, sholat, jamaah, soko pengeran Allah Ta'ala. Tapi ketika di urusan pekerjaan, jual belilah katakan. Contoh misalkan jual beli HP, ditanya, ini HP-nya normal, sudah servisan belum? HP yang sudah servisan dibilang belum pernah servis. Nah ini Tuhannya siapa? Allah. Nah mungkin kalau Tuhannya Allah dia tidak berani bohong, tapi dia berani bohong, berarti apa? Tuhannya adalah untung. Karena aku tidak untung, akhirnya HP yang sudah servisan dibilang belum servis. Cacat yang ada pada barang yang mau dijual bukan diutarakan, malah ditutupin. Ini Tuhannya siapapun untung, karena takut dia tidak dapat untung. Kalau Tuhan Allah Ta'ala dia pasti jujur, yakin urusan rezeki akan Allah Ta'ala. Mau jual barang ada cacat ya dibilang cacat, itu baru. Maka berat kita mengamalkan saran Rasulullah, kunci selamat turun Allah mustaqim. Turun Allah mustaqim. Pegang erat-erat siapa Tuhan Allah Ta'ala, dimanapun, kapanpun, kondisi apa yang ada apa? Dalam kondisi penan, ini rodo hilang pengerannya. Nek kondisi ini kepepet, baru ini pengeran. Maka tolak ukurnya itu ketika ditanya, terutama tahun politik yang ini, calon yang baik itu bagaimana? Semuanya baik. Calon itu seperti baju baru yang di mall, mulai yang harga mahal sampai yang harga paling rendah,
kalau di mall itu semuanya kelihatan bersih karena apa? Baru. Tapi begitu kita bawa pulang kemudian dipakai, baju yang bermerek mahal pun pasti akan kotor. Nanti dengan beli baju 100.000 dengan baju yang 1 juta, kalau dipakai yang 100.000 kotor, yang 1 juta nggak bisa kotor, tetap kotor. Kalau sudah dipakai tidak ada bedanya, semuanya akan kotor. Sebaliknya, sedang belum dibeli masih di mall, semuanya baju kelihatan baik dan bersih. Itulah para calon-calon legislatif kita. Kalau masih calon itu semuanya yang berbuat baik, yang tak sopan jadi sopan, yang medit jadi loman, yang tak sumen jadi sumen. Tapi kalau sudah jadi kelihatan hasilnya. Maka jangan tanya calon yang terbaik yang mana, semuanya baik. Cuma kalau mahal, walaupun kotor kan masih mending, mereknya jelas. Tapi kalau baju yang tidak bermerek sudah tak merek, kotor lagi. Nah, jadi orang punya carilah pemimpin yang mereknya jelas. Jangan cari pemimpin yang mereknya enggak jelas. Merek itu penting. Oh, mereknya Santri. Nah, itu penting. Oh, mereknya abu-abu tidak jelas. Santri enggak, nasionalis enggak, ini Sultan anak dorong. Wah, nggak perlu itu jelas. Benar itu. Gimana? Baik dawa sholat kali kalane tumekok. Baik dawa sholat kali kalane tumekok. Sopo abang. Hal yaku apa tokoh sopo abang itu kau dibandingkan. Ketun kecewa muflisan turkan bangkrut ketika memang sudah nyampe kita di alam akhirat. Apakah kita menjadi orang yang kecewa, bangkrut atau tidak? Dalam artian bagaimana seakan-akan kita di dunia nafsu dengan ibadah, dengan toat yang begitu banyak. Tapi ketika nanti di akhirat ternyata begitu lihat satu rekening, ternyata kok sangat menunjukkan apa, di mana tabungan saya selama ini, kok saldonya masih 0. Ataukah kita menjadi orang yang bangkrut selama hidup di dunia, ibadah diperbanyak untuk tabungan di akhirat, taat diperbanyak, amal baik dilakukan terus untuk tabungan di akhirat. Setelah nyampe di akhirat dilihat saldo rekening begitu banyak, lalu begitu mau masuk surga dihadang orang, mana saldo rekeningmu, ambil, kasih ke saya. Siapa dia? Orang-orang yang di dunia selalu kamu dolimi dan belum kamu selesaikan sebelum kamu meninggalkan dunia. Maka ketika kita punya masalah dengan sesama manusia yang belum terselesaikan sampai meninggalkan dunia, maka akan diselesaikan nanti di akhirat. Itulah orang-orang yang sangat-sangat menyesal dan bangkrut. Apalan kau sahabat Hasan Al-Basri, Rasul Daud sallallahu taala ibadihi ma yuradu qawlan Allah yang kiamat. Udhulu wa tu'addi musyrika kabeh bagi yuradu qawlan insyaallah al-jannata suwarga bi rahmati kelawan rahmat insun. Waktasimu lan padha bagi sira kabeh. Waktu simulan padha bagi atau anduma sira kabeh amalikum kelawan pira-pira amal sira kabeh. Syekh Hasan Basri mengatakan, nanti Allah Ta'ala saat hari kiamat mengatakan kepada semua makhluk hamba-hambanya apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, silakan masuk surgaku dengan rahmat, dengan belas kasihan.
Tapi waqtasimuha bi amalikum. Silakan kamu berbagi surga dengan amal-amal perbuatan. Maksudnya berbagi surga dengan amal perbuatan, surga itu ada levelnya. Kayak hotel, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Silakan kamu tidur di hotel, silakan kamu masuk surga, tapi sesuaikan tingkatan hotel dengan uang yang kamu miliki. Kalau uangnya pas-pasan, otomatis jangan harap bisa tidur di hotel bintang 5, cukup hotel bintang 1 saja. Yang penting sama-sama hotel. Mau ya? Kalau itu prinsipnya enggak kan? Pasti gengsi, saya mintanya hotel 5. Kalau kamu mintanya hotel 5, maka siapkan bekal dan begitu Pak. Amal pas-pasan dalam surga bintang 7. Ya bintang 1 wis pokoke mlebu surga. Lek mlebu surga ini pasti mungkin itu. Tapi yang menentukan bintangnya adalah amal. Itu kan pasang-pasang. Jadi masuk surga, iya masuk surga. Sampai nanti aku bodoh masuk surga nih, aku kumpul sa hotel, delok sini. Bisa-bisa aku hotel 5 sampai hotel 7. Aku yang balik, surga, betul pasti. Tapi secara garis besar, mau dominan hotel deh, gimana itu pelayanannya? Hotel 5 kan nomor plus-plus. Hotel siji AC-nya itu ada. AC-nya itu ada. Hotel siji bintangnya kamar isi 10. Hotel bintang siji, aslinya duduk hotel. Rumah kosan. Tapi dijadikan hotel. Aslinya kos-kosan, tapi dijadikan hotel. Nono duit pas-pasan. Minumnya lunak. Ini kan sama. Jadi masuk surga itu dengan rahmat Allah Ta'ala, tapi surga yang mana itu sesuai amal perbuatan. Kalau kita di dunia disuruh milih, lebih baik tidur di hotel bintang 1 atau bintang 5, kita pilih bintang 5, dan itu membutuhkan biaya besar, maka kelak di surga silakan kamu bermalam di surga berbintang 7, tapi masih makan bekal mulai dari saat tahun ini hotel bintang berat. Maka apa? Ya terserah. Tidak pilih pena di perjalanan menuju akhirat, akhirnya satu nanti sing akeh. Nek kepingin sorot, silakan, tidak membawa bekal sama sekali. Kita perjalanan luar kota, antara yang membawa bekal dengan yang tidak membawa bekal pasti beda. Yang membawa bekal dia tidak akan kesulitan di perjalanan, yang tidak membawa bekal dia pasti akan mengalami kesulitan di perjalanan. Kalau di dunia masih bisa kita minta-minta, tapi di akhirat tidak bisa minta, maka amal adalah kunci. Jangan hanya mengaku iman, jangan hanya mengaku Islam, namun kalau tidak mau berbuat apa, buktikan pengakuan dengan tindakan. Jangan hanya besar omongan, tapi buktikan dengan tindakan. Itu yang akan menentukan nasib kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan, kekuatan untuk bisa melakukan ketaatan dan ibadah, serta mendapatkan kesabaran untuk tetap istiqomah dalam kondisi apapun, keadaan apapun, tetap istiqomah ibadah dan taat. Dan mudah-mudahan disertai dengan rezeki yang banyak, barokah, kondisi sehat.
kata umur